teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku. Nah, hari ini aku ingin menjelaskan materi tentang phobia speaking. Nah, sebelum aku menjelaskan materinya, aku akan cerita dulu. Jadi, Senin kemarin itu aku masuk seperti biasanya, walaupun agak beda. Karena apa? Karena yang biasanya aku masuk pagi ya, masuk jam 7:30 gitu, ini aku masuk jam 9 karena di MK yang pertama itu dosennya nggak masuk. Ya Allah, alhamdulillah, jadi masih ada waktu luang gitu. Karena kalau misalnya jam 7:30 gitu ya, masuk 7:30 gitu kan kampus aku dari rumah aku ke kampus tuh kan lumayan jauh ya, kayak 30 menitan gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya 7:30 tuh buru-buru banget gitu. Terus pagi juga kayak apa ya, kalau 7:30 tuh kayak aduh gedebak-gedebuk banget gitu. kayak gitu. Nah, untungnya masuk jam 9, jadi kayak yang gedebak-gedebuk banget gitu lah. Udah tuh kan, maaf ya guys, ini semisal ada suara motor, maaf ya. Nah, udah kayak gitu seperti biasa. Public speaking tetap masuk ya, kita seperti biasanya. Terus seperti biasanya juga kita ada beberapa orang yang maju ke depan, 3 orang. Itu teman-teman aku yang maju ke depan. Kayak aku alhamdulillah udah gitu. Jadi kayak sekarang itu aku kayak udah ngerasa ya udah gitu. Terus kayak nggak harus deg-degan lagi kan, karena kan kalau misalnya kayak kita belum gitu ya, itu masih deg-degan gitu. Setiap minggu pasti deg-degan gitu, karena aku awal-awal, alhamdulillah juga aku awal-awal kan ya. Jadi kayak ya alhamdulillah gitu udah gitu kan. Terus aku juga presentasi juga udah selesai. Maaf, kan kita 2 kali presentasi kan. Nah, itu aku udah selesai juga karena aku kelompok pertama, alhamdulillah. Jadi kayak semuanya tuh public speaking tuh kayak udah beres lah gitu. Kayak dari presentasinya aku udah, habis itu buat maju ke depan juga aku udah kayak gitu. Jadi udah selesai gitu. Terus kayak bukan udah selesai juga, kayak ya udah gitu, tinggal nunggu UAS, tinggal nunggu UAS gitu. Gak kerasa ya bentar lagi UAS. Kayak aduh ya Allah, aku semester 6 guys. Jadi kayak selesai semester 6 ini aku udah gak ada MK lagi, skripsian gitu kan, nyusun kayak KKN. Nanti aku juga bakal KKN guys. Jadi kalau kayak ada tingkat aku, dia liburan gitu kan, setelah UAS mereka libur gitu kan. Aku KKN, PPL, ya Allah, semangat terus. Nah, ini juga alasan kenapa ya mungkin di jurusan aku itu ada yang namanya public speaking, karena ini untuk melatih kita berbicara di depan umum ketika pertama itu KKN kan. Gimana sih KKN kan pasti di kampung orang gitu ya. Terus juga kita tuh kayak pasti ngasih apa ya, kayak ngasih kegiatan gitu kan, gitu juga. Terus juga gimana ya, kan kalau misalnya orang kayak orang kampung gitu ya, orang awam gitu kan, nah dia pasti kayak mikirnya, wah dia mahasiswa nih, berarti dia bisa segalanya gitu kan. Nah gitu, kayak supaya kita tuh kayak speaking kita, berbicara kita tuh lancar gitu di depan umum gitu kan. Nah, di sini kita membahas tentang phobia speaking atau demam panggung. Nah, phobia sendiri itu kan artinya takut terhadap suatu situasi gitu kan guys. Nah, kalau phobia speaking ini termasuk kepada glossophobia. Nah, glossophobia itu apa sih? Glossophobia itu adalah rasa takut berbicara di depan umum yang membuat reaksi fisik dan emosional.
Apa contohnya? Apa contoh reaksi fisiknya? Yang pertama itu reaksi fisiknya itu kayak tangan gemeter gitu kan. Tangan kita pasti kalau misalnya maju di depan umum gitu kan, kita kalau mau ngomong di depan umum kita pasti tangannya suka gemeter gitu kan. Terus muka juga jadi merah gitu kan, berkeringat juga kan, kelihatan kan mukanya gitu, orang yang emang kayak takut gitu. Terus apa reaksi emosionalnya, kayak kita merasa cemas, terus deg-degan juga gitu. Terus mungkin ada beberapa yang kayak perasaan yang gak enak juga gitu kan guys. Nah, penyebab glossophobia ini ada dua. Yang pertama ada faktor genetik, dan yang kedua ada pengalaman yang buruk di masa lalu. Nah, pengalaman yang buruk di masa lalu ini contohnya yaitu ketika kita nih pernah gitu ya berbicara di depan umum gitu. Terus reaksi dari sekitarnya tuh kayak gak enak gitu kan, terus atau enggak kayak kita diketawain kayak gitu, diceng-cengin. Nah kayak gitu kan akan menimbulkan kayak rasa trauma gitu kan di dalam diri kita gitu kan, kayak nggak mau maju lagi, nggak mau ngomong di depan lagi, kayak nanti takut diketawain lagi, takut diceng-cengin lagi kayak gitu. Itu yang menyebabkan namanya phobia speaking atau glossophobia. Nah, gimana sih cara kita mengatasinya? Yang pertama yang mungkin harus disiapkan itu adalah persiapan yang matang. Jadi sebelum kita nih berbicara di depan umum nih, kita harus mempersiapkan segala-galanya. Kayak pertama materinya gitu kan, kita harus mempersiapkan materinya dengan matang. Apa sih yang ingin kita bicarakan di depan umum itu? Kalau misalnya kita nggak tahu gitu materinya apa, ya pasti kita bakal gugup gitu kan. Terus kita juga harus nih, kalau misalnya kita udah mempersiapkan materinya, kita harus memahami materi tersebut. Kenapa? Karena supaya kita tuh menjelaskannya tuh enak gitu, menjelaskannya tuh enjoy gitu. Kalau misalnya kita udah paham materi yang ingin kita bawakan gitu kan. Terus juga ada latihan berulang kali gitu. Nah, latihan berulang kali ini kan akan membuat kita terbiasa gitu kan dengan berbicara di depan umum. Jadi semakin kita terbiasa, semakin kita juga enjoy gitu untuk berbicara di depan umum. Jadi kayak kita juga makin relax gitu kan. Jadi sering-sering banyak latihan. Terus juga sebelum kita berbicara di depan umum kan, kita tuh harus merilekskan tubuh kita dan pikiran kita. Jadi kayak afirmasi ke diri sendiri bahwa bisa kok, bisa gitu. Terus tubuh kita juga kayak misalnya kita gugup nih, kita kayak tarik nafas panjang-panjang, terus hembuskan, keluarkan kayak gitu kan. Itu membantu kita untuk merilekskan tubuh kita. Seperti itu guys. Nah, itu saja yang aku sampaikan pada video kali ini. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi, bye bye.